Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Laila Ramadhani dengan NIM N1S12407. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai virtual machine. Jadi apa itu virtual machine, kemudian jenis-jenisnya, contoh-contohnya, serta bagaimana cara mendownload virtual machine. Nah, pertama kita akan masuk ke pengertian. Jadi, apa itu virtual machine? Nah, virtual machine atau mesin virtual merupakan sumber daya komputasi yang memanfaatkan perangkat lunak untuk menjalankan program dan aplikasi. Jadi, setiap mesin virtual itu menjalankan sistem operasinya masing-masing dan berfungsi secara terpisah dari mesin virtual lainnya. Jadi, ketika semua mesin virtual berjalan pada host yang sama, mesin virtual ini tetap berfungsi sendiri-sendiri. Mesin virtual memiliki banyak kegunaan seperti memungkinkan konsolidasi perangkat keras, memudahkan recovery sistem, dan menjalankan perangkat lunak terdahulu. Salah satu penerapan penting dari mesin virtual adalah integrasi lintas platform. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis virtual machine. Jadi jenis-jenis virtual machine itu yang pertama ada virtual machine system, yang dimana memungkinkan pembagian sumber daya perangkat keras yang ada ke dalam virtual machine. Kemudian virtual machine yang ke dalam virtual machine-machine yang berbeda. Jadi masing-masing menjalankan sistem operasinya sendiri. Kemudian lapisan perangkat lunak yang menyediakan virtualisasi disebut virtual machine monitor atau hypervisor. Jadi sebuah hypervisor itu berjalan pada perangkat keras tipe 1 atau native virtual machine atau di atas sebuah sistem operasi. Tipe 2 atau host virtual machine. Kemudian yang kedua ada virtual machine process. Jadi dia memungkinkan suatu proses tunggal berjalan sebagai aplikasi pada mesin host. Jadi jenis virtual machine ini menyediakan pemrograman yang independen dengan menyembunyikan informasi tentang hardware atau sistem operasi yang mendasarinya. Kemudian ada virtualisasi penuh. Dalam ilmu komputer ialah teknik virtualisasi yang digunakan untuk implementasi pada berbagai macam lingkungan virtual machine, yang mana pada virtualisasi penuh menyediakan simulasi lengkap dari perangkat keras. Simulasi lengkap ini menyebabkan semua perangkat lunak yang bisa dieksekusi langsung pada perangkat keras dieksekusi juga pada virtualisasi mesin, termaksud semua sistem operasi. Kemudian yang keempat ada virtualisasi asli, di mana virtualisasi adalah teknik di mana virtual machine digunakan untuk mensimulasi suatu environment perangkat keras lengkap supaya sistem operasi yang tidak dimodifikasi dapat dijalankan untuk tipe CPU yang sama terisolasi lengkap di dalam wadah virtual machine. Kemudian native virtualization memanfaatkan kemampuan bantuan perangkat keras yang tersedia di dalam prosesor-prosesor termutakhir dari Intel PD, dan Advanced Micro Device untuk menyediakan performa mendekati sistem aslinya. Kemudian ada VirtualBox. Jadi VirtualBox ini salah satu virtual machine open source yang paling populer dan dikembangkan oleh Oracle. Jadi aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai sistem operasi tamu seperti Windows, Linux, atau macOS di atas sistem operasi utama. Jadi VirtualBox sangat cocok untuk digunakan untuk belajar pengujian software atau percobaan sistem operasi lain karena ringan dan gratis. Nah, ini untuk VirtualBox itu tadi kita sudah masuk ke contoh-contoh dari virtual machine. Jadi VirtualBox tadi itu contoh dari virtual machine. Contoh pertama dari virtual machine. Nah, dia ini kelebihannya gratis dan open source, seperti tadi saya bilang sebelumnya. Kemudian dia ini mendukung banyak sistem operasi tamu. Dan terakhir dia ini antarmuka pengguna yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Juga untuk kekurangannya, performanya itu tidak secepat software berbayar. Kemudian fitur lanjutannya itu seperti snapshot terbatas jika dibandingkan dengan VMware.
Kemudian dukungan GPU itu terbatas untuk kebutuhan grafis tinggi. Kemudian contoh yang kedua itu VMware. Jadi dia memungkinkan beberapa sistem operasi dijalankan pada satu mesin PC tunggal secara bersamaan. Nah, hal ini dapat dilakukan tanpa melakukan partisi ulang dan baut ulang. Jadi pada virtual machine yang disediakan akan dijalankan sistem operasi sesuai dengan yang diinginkan. Nah, dengan cara ini, maka pengguna dapat membuat suatu sistem operasi sebagai sistem operasi tuan rumah atau host dan lalu menjalankan sistem operasi lainnya, misalnya MS Windows. Kemudian sistem operasi yang dijalankan di dalam sistem operasi tuan rumah itu dikenal dengan istilah sistem operasi tamu atau GAS. Nah, ini untuk kelebihan dan kekurangannya. Jadi, kelebihan dan kekurangan dari VMware ini pertama itu kelebihannya dia performanya itu sangat baik dan stabil. Juga dukungan fitur profesional seperti snapshot dan konfigurasi jaringan lanjutan. Kemudian juga ini dia kelebihan dari VMware ini dia kompatibel dengan berbagai sistem operasi tamu. Nah, untuk kekurangannya dia VMware Workstation ini dia bersifat berbayar. Kemudian dia antar muka lebih kompleks dibandingkan dengan VirtualBox yang pertama tadi. Kemudian contoh yang ketiga itu ada Hyper-V, di mana Hyper-V ini virtual machine bawaan sistem operasi Windows, edisi Pro, dan Enterprise. Jadi virtual machine ini terintegrasi langsung dengan Windows dan digunakan untuk menjalankan sistem operasi tamu dengan dukungan hardware level virtualization. Hyper-V ini banyak digunakan oleh administrator jaringan dan pengembang di lingkungan perusahaan. Nah, dia untuk kelebihan dan kekurangannya, pertama pada kelebihannya dia itu terintegrasi langsung dengan Windows, tidak perlu diinstal secara terpisah. Kemudian mendukung virtualisasi berbasis hardware dan cocok untuk server dan pengujian aplikasi Windows. Kemudian kekurangannya dia hanya tersedia di Windows Pro atau Enterprise, kemudian tidak semua sistem operasi tamu itu kompatibel, terutama untuk macOS, dan kurang user-friendly bagi pemula. Kemudian yang keempat ada Parallels Desktop, jadi virtual machine yang dibuat khusus untuk pengguna macOS. Jadi aplikasi ini memungkinkan pengguna macOS untuk menjalankan Windows atau Linux tanpa harus reboot dan menawarkan integrasi tampilan yang sangat halus antara macOS dan sistem operasi tamu. Ini adalah pilihan utama untuk pengguna Mac yang perlu menjalankan software berbasis Windows. Nah, dia kelebihannya integrasi visual sangat baik antara Windows dan macOS, kemudian performa tinggi dan responsif, juga mudah digunakan dengan antarmuka yang modern. Untuk kekurangannya dia ini berbayar dan lisensinya cukup mahal, kemudian hanya tersedia untuk macOS dan konsumsi memori cukup besar jika digunakan secara intensif. Kemudian yang kelima contohnya tuh ada KVM, Kernel Based Virtual Machine, yang dimana dia ini solusi virtualisasi open source untuk sistem operasi Linux. Jadi KVM ini mengubah Linux menjadi hypervisor sehingga bisa menjalankan banyak virtual machine. Biasanya digunakan pada server atau layanan cloud seperti Google Cloud, OpenStack, dan AWS. KVM ini menawarkan performa tinggi karena terintegrasi langsung ke kernel Linux. Nah, dia untuk kelebihannya dia gratis, kemudian juga open source, performanya tinggi, cocok untuk server dan lingkungan cloud, dan dukungan komunitas Linux yang besar. Sementara untuk kekurangannya dia ini tidak tersedia untuk Windows atau macOS, kemudian tidak user-friendly, dan pengaturannya itu lebih rumit. Kemudian yang keenam itu ada Java Virtual Machine atau JVM, di mana virtual machine jenis proses virtual machine yang digunakan untuk menjalankan aplikasi berbasis Java. Jadi JVM ini bekerja dengan menerjemahkan byte kode Java menjadi instruksi yang bisa dijalankan di sistem operasi manapun, sehingga Java bisa berjalan lintas platform. Nah, dia untuk kelebihannya keamanan dan manajemen memori otomatis,
kemudian banyak digunakan dalam aplikasi web dan enterprise. Sementara untuk kekurangannya, ini performanya itu bisa lebih lambat dibanding aplikasi natif, kemudian bergantung pada versi JVM yang digunakan dan konsumsi memorinya itu cukup tinggi. Kemudian yang ketujuh ada NetCLR atau Common Language Runtime. Jadi CLR ini bagian inti dari platform Nate, buatan Microsoft yang memungkinkan aplikasi dalam berbagai bahasa dijalankan dalam satu lingkungan yang konsisten. Jadi CLR ini termasuk kategori proses virtual machine karena hanya menjalankan program, bukan seluruh sistem operasi. Dia kelebihannya mendukung banyak bahasa pemrograman dalam satu runtime, kemudian manajemen memori dan keamanan aplikasi secara otomatis. Juga untuk kekurangannya dia ini awalnya hanya optimal di Windows. Kemudian konsumsi memori relatif besar, juga ketergantungan tinggi pada platform Microsoft. Nah, sekarang kita masuk ke contoh instalasi virtual machine di Windows. Yang pertama itu kita download atau masuk di VirtualBox dari situs ini. Kemudian klik install, kemudian buka aplikasi VirtualBox yang telah diinstal. Kemudian ada create virtual machine dengan klik tombol new, isi nama, kemudian sistem operasi dan folder. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi ada new di sini. Kita isi nama di sini dan klik next. Kemudian tahap keempatnya itu memory size. Jadi kita pilih ukuran RAM yang akan dialokasikan untuk virtual machine kali. Pada contoh itu menggunakan 1 GB, kemudian pilih next. Kemudian kelima kita masuk ke tahap hard disk. Jadi kita pilih sesuai default, yaitu create virtual hard disk. Lalu klik tombol create. Kemudian yang keenam itu masuk ke halaman hard disk file type. Jadi kita pilih default VDI, lalu klik tombol next. Kemudian yang ketujuh dia bakal masuk di halaman selanjutnya itu storage on physical hard disk. Jadi pilih default dynamically allocated, lalu pilih klik tombol next, kemudian akan masuk ke file allocated and size. Nah, di sini menentukan jumlah hard disk yang akan digunakan untuk virtual machine ini. Jadi pada contoh itu mengisi 10 GB, lalu klik tombol create, kemudian yang ke-9, tahap ke-9 itu virtual machine kali Linux sudah jadi dengan situs powered off. Jadi seperti ini. Kali Linux-nya sudah berada di sini. Setelah virtual machine selesai dibuat dengan langkah-langkah di atas sebelumnya, langkah selanjutnya itu akan disetting storage untuk memilih file ISO kali dan mengatur prosesor. Nah, ini. Yang ke-10 ini pilih tombol setting, storage, kemudian ke empty, lalu pilih file ISO kali yang sudah di-download sebelumnya, seperti gambar di bawah ini. Jadi, kita masuk ke settings, kemudian masuk ke storage, kemudian masuk ke empty, lalu pilih filenya. Kemudian selanjutnya itu ke menu sistem untuk mengatur prosesor virtual machine. Pada contoh memakai 2 core, lalu klik OK. Jadi kita masuk ke sistem sini, kemudian ini 2 core pilih prosesor. Jadi 2 core ini kemudian dia akan kita selanjutnya klik OK. Jadi pada langkah selanjutnya kita akan coba untuk menjalankan virtual machine kali Linux yang sudah dikonfigurasi di atas atau sebelumnya ini. Nah, ini. Kita klik start. Jika muncul pop-up start up disk. Pilih kali Linux yang sudah kita pilih sebelumnya, kemudian klik start. Jadi, kita pilih ini, seperti pada gambar. Nah, kita pilih kali Linux ini. Kemudian selanjutnya, setelah itu pilih graphical install supaya proses instalasinya itu lebih mudah. Kemudian selanjutnya ikuti langkah-langkah instalasi, mulai dari pilih bahasa, English, select your location, kemudian klik continue, kemudian pilih kombinasi bahasa, keyboard layout, kemudian klik continue lagi,
dan tunggu hingga proses selesai. Jadi setelah proses selesai, kita akan melanjutkan konfigurasi hostname pada mesin. Digunakan satu kata sebagai identitas mesin. Jadi pada contoh kami memakai hostname Kali Linux rumah web. Jadi seperti ini contohnya. Dan selanjutnya pengisian domain nama. Bisa kita lewati, lalu klik continue. Kemudian setup full name, username, dan password. Kami menggunakan name Kali rumah web, user, Kali rumah web, dan password. Kemudian continue, lalu tunggu hingga proses selesai. Kemudian setelah itu pilih zona waktu yang akan digunakan. Pada contoh itu menggunakan Wita, lalu klik continue, dan akan masuk ke partisi disk, yang dimana kita pilih default width, kemudian use entry disk, lalu pilih HA VBox hard disk, kemudian pilih all in one partition, kemudian continue lagi. Nah, otomatis akan dibuatkan dua partisi, jadi primary sebagai file system dan logical sebagai swipe. Pilih finish partition and write to disk, kemudian klik continue. Nah, tahap selanjutnya tuh pilih yes untuk konfirmasi pengisian konfigurasi sebelumnya, lalu continue, tunggu hingga proses file sistem Linux-nya itu selesai. Nah, setelah selesai maka akan muncul pilihan software yang akan diinstal. Seperti pada gambar ini. Lalu kita bisa continue, tekan continue di sini, di bawah. Nah, setelah instalasi software selesai, selanjutnya klik yes untuk instalasi group bootloader. Lalu pilih dev SDA agar tidak mengisi secara manual. Kemudian klik continue. Nah, finish instalasi. Jadi, klik continue, selanjutnya VM virtual machine akan melakukan restart dan tunggu hingga selesai. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.